Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian rutin kita di hari Selasa malam Rabu. Kita tentu berharap agar pengajian pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita awali pengajian ini dengan membacakan ummul kitab? Padahal yang paling tepat itu kalau mau ngaji itu harusnya ya diawali dengan membaca surat Al-Asr. Harusnya begitu. Karena apa? Karena ngaji itu termasuk min jumlati amalin soleh, dan upaya manusia, upaya kita untuk melepaskan diri dari status kita sebagai orang yang rugi. Dalam Al-Asri kan dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang tidak termasuk kategori orang yang rugi. Tapi banyak para ulama, para kiai kita itu selalu mengawali juga selain itu dengan membacakan ummul kitab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyambungkan kesanadanan kita dengan para guru-guru kita, termasuk diantaranya kepada pengarang kitab tersebut. Ya, ini pengarang yang kitab dibacakan oleh para asatid. Nah, selain itu juga biasanya dalam Fatihah itu karena melibatkan pengiriman Fatihah kepada Kanjeng Nabi, tentu saja kita akan didoakan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kulli ashabi kulli al-qarabati wat tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami' masyayikhina wa nakhusu sallallahu hadrati karim hadrati Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Wa anhu dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, bahwa Ibnu Umar mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an najshin. Rasulullah melarang jual beli najasyi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melarang jual beli najasyi. Berarti hadis ini masih terkait dengan hadis yang sebagaimana sebelumnya, yakni hadis-hadis yang masih ada ikatannya, ada kaitannya dengan masalah jual beli. Jadi yang pertama,
hadis yang melarang tentang jual beli Najasyi. Lalu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa anith sanaya illa an tu'lama. Rawahu al-khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah dan melarang transaksi muzabana, juga dilarang melakukan transaksi mukhabaroh serta transaksi sanaya kecuali dengan ketentuan-ketentuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqqalati wal mukhadirati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati. Rawi al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi muhaqalah, melarang transaksi mukhadoroh, melarang transaksi mulamisah, dan melarang transaksi mudabana serta muzabana. Hadis 3 ini, hadis yang dari Ibnu Umar, kemudian hadis dari Jabir, serta hadis dari Anas, itu disimpulkan ada transaksi-transaksi kegiatan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah jual beli an-najshi. Jual beli an-najshi itu maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan transaksi an-najshi? Jual beli an-najshi itu adalah transaksi yang dimana melibatkan banyak orang. Ada lebih dari 2 orang. Yang satu berperan menawar dagangan si pemilik atau si penjual. Tujuan menawar itu bukan dalam rangka sungguh-sungguh untuk membeli, tetapi untuk memancing orang lain agar membeli dengan harga yang lebih mahal. Itu yang dimaksud dengan transaksi an-najshi. Jadi katakan Nabi, praktek yang model begitu itu tidak diperbolehkan. Nah, saya pernah mengalami ketika saya masih menjadi santri di Jawa Timur, di Lirboyo. Itu biasanya kalau di Lirboyo setiap malam Jumat Kliwon, itu santri diperbolehkan keluar kota, jalan-jalan ke kota, biasanya makan-makan enak, makan sate dan lain sebagainya. Dari situ banyak santri yang jalan-jalan itu karena ribuan, sehingga banyak orang-orang jualan yang macam-macam. Nah, seringkali kita itu menemukan di sana itu ada orang, sekelompok orang terdiri dari 5 orang, misalnya dari 5 orang. Yang satu itu nawar, ini saya beli ya, kamu ya, saya beli pakaian ini dengan harga 100.000, boleh nggak saya beli 100.000? Nanti yang lain itu temannya lagi, yang lain saya beli 200. Yang satunya lagi 300, saya siap 300. Nah, nanti yang kena ujung terakhir itu biasanya orang yang tidak tahu menau yang ikut nonton, ikut ribut-ribut tadi tentang bagaimana rame-ramenya tarik ulur tentang masalah harga. Nah, nanti dilimpahkannya kepada orang yang baru datang tadi. Sudah, saya jual kepada kamu ini 350 misalnya. Yang paling tinggi tadi 300, sekarang saya naikkan 50 saja. Yang lain naiknya 100, tapi sama kamu saya naikkan untuk 50 saja. Ini model praktek yang demikian, itu istilahnya adalah bai'un najshi. Dan praktek bai'un najshi itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan oleh Rasulullah karena bersifat ghurur, merugikan terhadap satu pihak, yakni pihak pembeli. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah dari 3 hadis tadi itu adalah
muzabana. Transaksi muzabana. Yang dimaksud transaksi muzabana itu maksudnya apa? Yaitu menjual anggur segar dengan anggur kering. Memakai takaran. Jadi saya menjual anggur ini, saya menjual anggur segar dengan anggur yang kering. Kalau anggur segar dibeli dengan anggur segar lagi, anggur kering dibeli dengan anggur kering lagi. Tapi di sini itu anggur segar dibeli dengan anggur kering, tetapi takarannya yang tidak sesuai, itu yang tidak diperbolehkan. Artinya apa? Saya beli misalnya anggur kering, anggur segar, saya jual dengan sebanyak 2 kilo, lalu dibeli dengan anggur kering yang ketika diakumulasi jumlah takarannya itu sangat berbeda sekali. Harusnya kalau yang kering, misalnya yang basah, yang basah itu harusnya 2 kilo, terus yang keringnya 1 kilo. Nah, ketika ini menjadi kering, maka akan menjadi 1 kilo, sama-sama menjadi 1 kilo. Tapi ini tidak. Yang satu sekilo, yang satunya lagi sekilo lagi. Nah, ketika ini mengering, yang segar itu mengering, maka dia akan berkurang dari satu kilo. Sehingga antara yang kering dengan yang segar tadi, itu akan berubah jumlah takarannya. Yang demikian itu tidak diperbolehkan. Praktek tersebut dinamakan dengan baik muzabana. Nah, lalu kemudian yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah mukhobaroh. Yang dimaksud dengan mukhobaroh adalah menyewakan tanah dibayar dengan sebagian tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Jadi dulu pada waktu zaman Rasulullah SAW itu ada kebiasaan masyarakat di mana menyewakan tanah. Saya sewa ini, tanah saya ini, silakan kamu saya sewa, tapi nanti bayar sewaannya itu dengan tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya di lingkungan tanah tersebut. Itu. Saya menyewa tanahnya Bapak. Nah, nanti kata saya kepada yang bersangkutan, pemilik tanah lahan tersebut, nanti ya Pak, saya bayarnya dengan tanaman-tanaman yang muncul dengan sendirinya di tanah tersebut. Kalau saya garap misalnya dengan kacang tersebut ya sudah milik saya, tapi selain kacang yang saya tumbuhi tadi, ada tanaman-tanaman yang lain. Misalnya saya buang kelengkeng, biji kelengkeng kemudian tumbuh, nah itu bayaran saya itu di situ. Nah, praktek-praktek yang seperti itu pada zaman Kanjeng Nabi sering terjadi atau biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, praktek yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam akad atau di dalam muamalah itu biasanya prakteknya muncul dulu atau prakteknya baru muncul, itu tidak langsung dikatakan sebagai halal dan haram. Karena apa? Karena pada mulanya hukum asalnya itu adalah diperbolehkan, kecuali kemudian ada respon dalil yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi secara langsung maupun dikiaskan dari hadis-hadis atau ayat-ayat tertentu, baru kemudian diharamkan. Itu hukum asalnya seperti itu. Nah, praktek-praktek yang demikian oleh Rasulullah itu dianggap sebagai sesuatu yang merugikan, yaitu akad mukhobaroh tersebut, sehingga dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian praktek sanaya atau sunaya. Sunaya itu maksudnya adalah menjual sesuatu kecuali bagian yang ditentukan. Jadi saya jual lahan ini kecuali bagian tertentu yang masih menjadi bagian dari barang yang dijual. Apa yang paling enak itu misalnya saya jual handphone ini kecuali layarnya misalnya tidak saya jual. Nah, itu berarti layar itu termasuk bagian dari barang yang dijual. Atau tanah 1 meter, tanahnya jumlahnya 1 meter, saya jual tanah ini 1 meter kecuali pinggirannya yang nggak saya jual. Nah,
Nah, padahal tanah pinggiran itu termasuk bagian include dari yang 1 meter itu. Nah, itu namanya praktek sanaya, dan itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang tidak diperbolehkan dari 3 hadis tadi itu adalah praktek mukhodirah. Mukhodirah ini maksudnya adalah menjual sesuatu kecuali sebagian yang menentu. Ini sama saja dengan maknanya mukhodoroh dengan sanaya, itu maknanya sama. Menjual sesuatu kecuali dengan bagian yang ditentukan. Itu yang seperti itu istilah atau bahasanya saja yang berbeda. Tapi praktek yang demikian, entah itu dinamakan dengan mukhodoroh ataupun dinamakan dengan sanaya, itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya yang tidak diperbolehkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah mulamasah, transaksi mulamasah. Apa yang dimaksud dengan transaksi mulamasah? Yang dimaksud dengan transaksi mulamasah adalah menjual dengan sentuhan belaka. Maksudnya bagaimana menjual dengan sentuhan belaka? Contohnya saya menjual baju, dibayar dengan saya menjual baju saya, dibayar dengan bajunya sampean. Nah, tapi tidak melihat bajunya seperti apa, cuman hanya cukup disentuh saja. Nah, cukup disentuh sehingga misalnya dalam pakaian tersebut berada dalam bingkisan, dibungkus, tidak dibuka. Saya jual ini baju saya yang ini, tapi dibeli dengan bajunya sampean. Bajunya sampean yang untuk membayar tadi itu tidak diperlihatkan bajunya seperti apa. Hanya dirasakan saja masuk ke kotaknya misalnya, atau dibungkusnya dipegang bahwa ini adalah pakaiannya, sudah bayar seperti itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan bisa membuat kisruh, konflik. Misalnya ketika bajunya dibuka, bajunya diperlihatkan, itu ternyata ada yang rusak misalnya. Hanya dirasakan saja, benar, untuk merasakan bahwa itu ada benar-benar baju, benar itu adalah bahan. Tapi ketika dibuka ternyata bajunya jelek, misalnya. Bajunya ada yang sobek dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari yang seperti itu. Intinya yang dimaksud dengan mulamasah adalah jual beli yang tidak diperlihatkan, baik itu barang yang dijualnya maupun barang yang difungsikan untuk membayarnya. Itu tidak diperlihatkan secara detail kondisinya seperti apa, hanya melalui indera saja, dipegang saja, bentuk sesungguhnya tidak diketahui, tidak diperlihatkan. Ini tidak diperbolehkan. Nah, karena apa? Karena dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa salah satu syarat dalam jual beli itu adalah harus hadirnya, harus ada barangnya dan bisa diperlihatkan, bisa disaksikan oleh penjual dan pembeli. Itu yang menjadi syarat jual beli. Lalu bagaimana dengan jual beli online yang tidak ada barangnya, sementara itu tidak musyahadah, tidak dihadirkan di hadapan para penjual dan pembeli? Itu kategorinya sudah ada, barang-barangnya tertentu, fotonya seperti ini. Itu yang kemudian bisa dikatakan sebagai be'us salam atau jual beli dengan memesan. Nah, itu bisa dikategorikan seperti itu, dan atau foto-foto tersebut itu sudah mewakili terhadap yang namanya musyahadah atau dihadirkan dalam tempat tertentu. Lalu hadis selanjutnya, wa an Tawus ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqur rukbani wala bai'un hadirun libadin. Qultu li Ibni Abbas ma qawluhu wala bai'un hadirun libadin, qala la yakunu lahu samsaran, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talaqur rukbana, jangan menyegat kafilah, rombongan orang-orang berjualan, ada rombongan orang jual, jangan dicegat di tengah jalan. Maksudnya apa? Maksudnya
nanti akan ditanyakan oleh para sahabat. Wala bai'un hadirin libadin, dan jangan menjual dan tidak boleh jual beli orang kota kepada orang desa. Dari Kanjeng Nabi, ajat jual beli, jangan menjual orang kota, jangan menjual kepada orang desa. Orang desa tidak boleh menjual kepada orang kota. Itu maksudnya bagaimana Ibnu Abbas yang dimaksud oleh Rasulullah tersebut? Kata dia, la yakuna lahu samsaron. Maksudnya adalah kamu jangan menjadi seorang broker, maklar, jualan orang-orang kota kemudian kita jual kepada orang-orang desa, dan peranan kita itu adalah menjadi maklarnya, maklar jual belinya. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan la talak kurban. Tidak boleh mencegat itu. Maksudnya mencegat itu begitu rombongan datang kita stop dulu, jangan sampai datang ke desa. Lalu kemudian kita kondisikan barang ini kira-kira masuk dijualnya atau yang menjual ke masyarakat desa itu adalah saya, dimonopoli oleh kita. Lalu kemudian baru dijual kepada masyarakat. Nah, ini praktek monopoli yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqul jalba faman talaqqa fastari minhu fa idza ata sayyiduhu asuqa fa huwa bil khiyar, rawahu Muslim. Nah, hadis ini sama seperti halnya hadis yang tadi, spiritnya sama, yakni tidak boleh mencegat rombongan penjual dari luar daerah. Faman talaqqa, barang siapa yang sudah kadung membelinya, faman talaqqa, barang siapa yang sudah kadung mencegat kemudian membeli barang tersebut, fa idza ata sayyidu asuqa, maka ketika ada pemilik barang tersebut datang ke pasar, fa huwa bil khiyar, maka boleh dia untuk melakukan khiyar, apakah melanjutkan jual belinya atau tidak. Jadi praktiknya seperti ini. Kalau hadis ini praktiknya misalnya ada rombongan, saya cegat lalu kemudian saya beli barang tersebut, lalu kemudian saya bawa ke pasar, kemudian ada orang yang membeli barang tersebut, ujug-ujug pemiliknya datang ke pasar. Nah, ketika pemiliknya itu datang ke pasar, maka si pembeli yang beli kepada saya itu boleh apakah melanjutkan beliannya atau membatalkan jual belinya. Itu maksudnya praktek dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Jadi saya mencegat orang pedagang, lalu kemudian saya beli, saya pasarkan di pasar. Setelah saya pasarkan di pasar, ada orang yang membeli. Setelah ada orang yang membeli, pemiliknya baru datang. Nah, ketika pemilik datang tersebut, maka diperbolehkan bagi pembeli tadi itu untuk membatalkan atau melanjutkan jual belinya. Sudah, saya nggak apa-apa, ikhlaslah. Ternyata harganya 50, sampean jualnya 100.000, tapi ya sudah, saya ikhlas, berarti nggak masalah. Tapi kalau misalnya aslinya 50, kenapa sampean jualnya kepada saya 100.000, kata pemiliknya ini 50.000. Wah, kalau begitu nggak bisa, ini terlalu tinggi harganya, saya batalkan. Itu juga diperbolehkan yang seperti itu. Itu yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun ala libadin wala tanajashu wala bai'ur rajul ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khutbati akhihi wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi iha, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang jual beli orang kota kepada orang desa. Itu maksudnya sama seperti tadi. Wala tanajasu, dan tidak boleh jual beli an-najsu. Sama pengertiannya seperti yang awal tadi dijelaskan. An-najsu itu ya tadi praktek ada orang yang menawar dengan harga tinggi, jadi tawarannya bukan untuk
pembeli, tapi untuk menipu orang lain gitu. Nah, kemudian wala bai'ur rajul ala bai'i akhihi, dan tidak boleh seorang laki-laki menjual barangnya saudaranya, barang saudaranya. Ya kenapa tidak diperbolehkan? Ya karena bukan miliknya dia. Kalau menjual barang bukan miliknya dia, jelas tidak diperbolehkan. Maka kata Rasulullah, bai'ur rajul ala bai'i akhihi, tidak diperbolehkan menjual seorang laki-laki menjual barang milik saudaranya. Wala yaktubu ala khutbati akhihi, dan juga tidak boleh seorang laki-laki melamar perempuan yang sedang dilamar oleh saudaranya. Jadi ada perempuan kemudian sedang dilamar oleh si A. Dalam proses pelamaran itu saya melamar lagi, itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Kenapa ini disebutkan dan masuk dalam kategori akad? Karena yang namanya pernikahan itu masuk kategori muamalah. Wala tas'alum ra'atu tolaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha, dan jangan, tidak diperbolehkan seorang perempuan minta agar saudaranya mengajukan tolak kepada suaminya. Tujuannya apa? Litakfa'a ma fi ina'iha, supaya dia berperan sebagai penggantinya. Jadi ada suami istri yang istrinya punya saudara perempuan lagi. Nah, saudara perempuan tadi itu meminta kepada istri laki-laki agar mengajukan tolak kepada suaminya. Tujuannya apa? Supaya saudaranya tadi yang mendorong untuk tolak tadi itu bisa berperan sebagai pengganti dia. Jadi menusuk dari belakang lah kasarannya. Jadi supaya pisahan, kemudian dia yang menjadi istrinya. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yasum al muslimu ala saumil muslim, dan tidak boleh seorang muslim menawar barang yang sedang dalam tawaran muslim lain, kecuali kalau sudah mentok, sudah nggak ketemu, ini nggak bisa menjual, ini tidak bisa membeli, baru kemudian saya masuk menawarkan tawaran yang berikutnya. Salah satu syarat-syarat pentingnya adalah tidak boleh adanya hurur atau penipuan, tidak ada unsur penipuan dan tidak ada unsur riba. Unsur riba itu adalah maksudnya merugikan terhadap salah satu pihak. Wan Abi Ayyub Al-Ansari wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.